Benar nggak topik yang sekarang ya? Ya benar, Ibu. Iya. Jadi nggak ada tugas dari mahasiswa, saya yang harus ngasih ya. Saya share screen dulu. Oke, saya sampaikan materinya dulu. Nanti kita akan bahas ya. Kalau sudah selesai, Anda boleh tanya. Izin Kok masuk, nggak Ibu. bisa? Iya. Iya? Izin Ibu, ini tiga kelas ini, tiga kelompok itu memaparkan materi presentasi, Ibu. Oh, ada materinya. Iya, Ibu. Oh, saya pikir nggak ada. Bagi-bagi nggak? Dibagi-bagi nggak? Yang A mana, yang B mana, yang C mana? Yang KI mana? Iya, Ibu, untuk kelas A itu penyakitnya eh, demensia. Terus yang B Alzheimer, yang B Parkinson, yang RKI itu Alzheimer, Ibu. Hmm. Oh, dibagi seperti itu ya. Oh ya sudah, silakan aja. Sesuai dengan yang ada di Anda aja. Silakan aja kalau gitu, paparkan dulu. Nanti saya terakhir untuk klarifikasi ya. Siapa yang mandu? Silakan. Cepat ya, 10 menit masing-masing ini presentasi. Ya, baik untuk kelompok kelas A bisa di-share screen ya. Ya, baik, selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Made Rismani, selaku dosen pembimbing kelompok pada mata kuliah genetik non akut. Jadi hari ini kelompok akan memaparkan materi asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan kognitif, memori, dan perubahan perilaku. Untuk kelompok kelas A ini akan membahas tentang demensia. Yang kelompok 4 ada Fadilatul Islamnya, ada Pada Damayanti, Fitriali Nabila, Gali Trinidad, Meirisma Rahmawati, Muhammad Bintang, Nur Elizal, Salsabila Naila, dan Vini Sarwatul. Untuk kelompok diberi waktu 10 menit ya. Terima kasih. Ya, di sini ada pengertian dari kognitif. Seperti yang kita tahu, kognitif ini merupakan sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir, dimulai dengan memperoleh pengetahuan dan mengelola pengetahuan tersebut melalui kegiatan mengingat, menganalisa, memahami, menilai, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan ini, kognisi, sering disebut dengan kecerdasan. Nah, gangguan fungsi kognitif ini dapat berupa mudah lupa, yaitu bentuk gangguan kognitif yang paling ringan diperkirakan dikeluhkan oleh 39% lansia yang berusia 50 sampai 59 tahun. Lalu sekarang meningkat menjadi 85% pada usia lebih dari 80 tahun. Nah, di sini ada anatomi fungsi kognitif. Masing-masing domain kognitif ini tidak dapat berjalan sendiri dalam menjalankan fungsinya. Tetapi mereka ini membutuhkan menjadi struktur yang menjadi satu, struktur yang jadi satu yang disebut sebagai sistem limbik. Nah, ini ada struktur otak dari sistem limbik itu ada amigdala. Amigdala ini terlibat dalam pengaturan emosi, di mana pada hemisfer kanan predominan untuk belajar emosi dalam keadaan tidak sadar, sedangkan ya pada hemisfer kiri predominan ini untuk emosi belajar pada saat sadar. Lalu ada hipotalamus. Ya, hipotalamus ini terlibat dalam pembentukan memori jangka panjang, pemeliharaan fungsi kognitif, yaitu pembelajaran. Lalu yang ketiga ada gyrus parahipokampus. Ya, ini berperan dalam pembentukan memori spesial. Lalu ada gyrus cinguli, ini mengatur fungsi otonom seperti denyut jantung, tekanan darah, dan kognitif. Lalu yang kelima ada fornix. Nah, fornix ini membawa sinyal dari hipokampus ke mammillary bodies dan septal nuclei.
Mungkin langsung Formula saja ya, anatomi nggak usah. Anda kan sudah belajar ya, oh, langsung saja ke materinya yang lain. oh ya baik Ibu. Eh, Lalu di sini ada fungsi gangguan kognitif. Fungsi kognitif ini merupakan suatu proses mental manusia yang meliputi perhatian, persepsi, proses berpikir, pengetahuan, dan memori. Dampak penurunan fungsi kognitif ini pada lansia, yaitu lansia dapat melupakan identitasnya, melupakan nama anggota keluarganya, lansia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, mandi, mempengaruhi produktivitas, dan mempengaruhi tingkat kemandirian lansia tersebut. Nah, di sini ada manifestasi klinis gangguan kognitif. Yang pertama ada gangguan bahasa. Nah, gangguan bahasa ini sering terjadi terutama pada pembendaharaan kosakata. Lansia ini lebih sulit untuk menyebutkan nama buah atau hewan yang dalam satu kategori. Ini disebabkan karena daya abstraksinya mulai menurun. Lalu, yang kedua ada gangguan memori. Gejala pertama yang sering timbul pada pasien yang mengalami gangguan kognitif ini adalah gangguan memori, gangguan mengingat, maaf. Lalu ada gangguan fungsi memori ini dibagi menjadi tiga. Ada memori segera, yaitu jarak waktu antara stimulus dan recall yang hanya beberapa detik. Nah, yang kedua ini ada memori baru. Memori baru ini jarak waktu lebih lama, yaitu beberapa menit, jam, bulan, bahkan tahun. Lalu yang ketiga ini ada memori lama. Jarak waktunya bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Next slide. Lalu yang ketiga ada gangguan visual spasial. Ini gangguan ini sering terjadi pada pasien pasca stroke pada fase recovery. Pasien ini lupa dengan waktu, tidak mengenali hari, wajah teman, dan sering tidak tahu tempat di mana dia berada. Pasien ini bisa disebut juga dengan pasien disorientasi waktu, tempat, dan orang. Lalu yang keempat ada gangguan kognisi. Uh, Gangguan kognisi ini paling sering terganggu pada lansia. Ya, next slide. Selanjutnya ada definisi demensia. Definisi demensia ini kondisi yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan memori yang cukup parah sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Penyakit ini melibatkan penurunan kemampuan berpikir, ingatan, orientasi, pemahaman perhitungan, kemampuan bahasa, serta kemampuan untuk merencanakan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu di sini ada etiologinya. Yang pertama itu ada degeneratif, yang kedua ada trauma, yang ketiga ada inflamasi, yang keempat ada neoplasma, yang kelima ada obat atau toksin, yang keenam ada psikiatrik, metabolisme, lalu autoimun, kerusakan mielin, dan obstruktif. Lalu manifestasi klinis dari demensia yaitu ada gangguan daya ingat, yaitu gangguan daya ingat ini dimulai dengan gangguan jangka pendek, yaitu yang baru-baru terjadi meningkat ke daya ingat jangka sedang. Lalu ada gangguan daya nilai, memahami, kesukaran untuk mengambil keputusan yang berdampak sering melakukan perilaku yang tidak realistis, tidak logis, dan tidak proporsional dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada gangguan daya berpikir abstrak, mengalami kesukaran dalam mencerna atau membuat karangan cerita, dan mengartikan peribahasa maupun perumpamaan. Hal ini makin nyata dalam keterbatasan waktu yang dimilikinya. Lalu ada gangguan daya pikir. Penderita ini seringkali hanya dapat mengerjakan pekerjaan rutin dan kehilangan inisiatif dan kreativitasnya. Selanjutnya ada gangguan penempatan dalam ruang, yaitu penderita gangguan di bidang ini sekali merasa terlibat dalam adegan TV seolah-olah berada dalam 3 dimensi dengan layar kaca atau dalam ruang yang sama dengan tayangan tersebut. Lalu gangguan bicara, gangguan berbahasa yang paling nyata dengan gangguan mencari kata-kata yang tepat dan mencerna pesan-pesan dalam komunikasi.
Selanjutnya ada gangguan perilaku. Ini berupa berjalan tanpa tujuan. Seolah-olah mencari rumah masa lalu, berperilaku vegetatif, dan agresivitas dan reaksi kebingungan. Selanjutnya ada gangguan suasana perasaan, yaitu gangguan mood berupa depresi atau kecemasan, atau penderita dapat menunjukkan labilitas emosi, menangis atau tertawa tanpa penyebab yang jelas. Lalu di sini ada penata laksanaannya dari farmakoterapi. Yang pertama ada demensia Alzheimer, obat-obatan antikolinesterase seperti donepezil, rivastigmine, galantamin, memantin. Lalu dari demensia vaskular ini obat-obatan antiplatelet seperti aspirin, ticlopidin, clopidogrel untuk melancarkan aliran darah ke otak sehingga memperbaiki gangguan kognitif. Lalu demensia karena stroke yang berturut-turut tidak dapat diobati, tetapi perkembangannya bisa diperlambat atau bahkan dihentikan dengan mengobati tekanan darah tinggi atau kencing manis yang berhubungan dengan stroke. Lalu, jika hilangnya ingatan disebabkan oleh depresi, berikan obat antidepresi seperti sertalin dan citalopram untuk mengendalikan agitasi dan perilaku yang meledak-ledak yang bisa menyertai demensia stadium lanjut, sering digunakan antipsikotik. Lalu, dukungan atau peran keluarga mempertahankan lingkungan yang familiar akan membantu penderita tetap memiliki orientasi. Lalu, terapi simptomatik, terapi rekreasional, dan aktivitas di mana upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan terapi brain gym. Lalu, pemeriksaan penunjangnya yang pertama ada lansia mengalami gangguan daya ingat, daya pikir, lalu menanyakan riwayat keluhan dari keluarga atau relasi yang terdekat maupun yang terpercaya. Lalu pemeriksaan screening neuropsikologis menggunakan MMSE, screening selama 7 menit, pemeriksaan status mental dengan SPM, SQ, terus diagnosa medis lainnya ini meliputi laboratorium, CT scan, dan MRI, pemeriksaan EEG, pemeriksaan cerebrospinal, pemeriksaan genetik, pemeriksaan neuropsikologis. Lalu di sini ada Kondas Askepnya, bisa dilihat ya teman-teman. Seperti biasa ada identitas klien, identitas keluarga, lalu keluhan utama pada demensia ini biasanya mudah lupa akan peristiwa yang baru terjadi, tidak mampu mengenali orang, tempat, dan waktu. Selain itu, kita dapat melihat secara objektif klien mengulang-ulang cerita yang sama, perubahan pola bicara, dan tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat. Lalu riwayat penyakitnya ini penyakit degeneratif, CVA, gagal jantung, trauma otak, infeksi. Lalu riwayat psikososialnya ini gambaran diri, ada stresor yang merubah Langsung ke gambaran diri. intervensi aja ya. Masalahnya apa, terus intervensinya apa, gitu aja. Baik, selanjutnya di sini ada intervensi keperawatan. Untuk diagnosa pertama ini ada gangguan memori yang berhubungan dengan proses penuaan. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya ini setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 90 menit, itu diharapkan kemampuan mengingat pada klien itu meningkat. Dengan kriteria hasil, klien mengungkapkan kemampuan mempelajari hal baru. Kedua, klien mengungkapkan kemampuan mengingat informasi faktual. Lalu untuk intervensinya sendiri adalah latihan memori. Boleh selanjutnya? Selanjutnya lagi. Lanjut. Yang kedua di sini ada risiko jatuh. Tujuan dan kriteria hasilnya ini setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 90 menit, diharapkan tingkat jatuh pada klien menurun dan keamanan lingkungan rumah klien meningkat. Dengan kriteria hasil yang pertama, tidak ada kejadian jatuh pada klien. Kedua, adanya peningkatan pemeliharaan rumah klien. Lalu untuk intervensinya sendiri adalah manajemen keselamatan lingkungan. Boleh selanjutnya? Ya, yang ketiga ini ada diagnosa kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya ini setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 90 menit, diharapkan manajemen kesehatan pada klien meningkat. Dengan kriteria hasil, satu, klien melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko. Kedua, klien menerapkan program perawatan. Lalu untuk intervensinya sendiri adalah manajemen keselamatan lingkungan. Boleh selanjutnya?
Diagnosa selanjutnya yaitu gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan gangguan sensori persepsi. Tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 90 menit, diharapkan mobilitas fisik pada klien meningkat. Dengan kriteria hasil, satu, klien dapat menggerakkan ekstremitas, kedua, kekuatan otot klien meningkat, lalu ketiga, rentang gerak atau ROM klien meningkat. Untuk intervensinya sendiri adalah dukungan mobilisasi. Selanjutnya, manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kekurangan dukungan sosial. Tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 90 menit, diharapkan manajemen kesehatan pada klien meningkat. Dengan kriteria hasil, satu, klien melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko. Kedua, klien menerapkan program perawatan. Lalu untuk intervensi yang sendiri, bimbingan antisipatif. Selanjutnya, lalu di sini juga ada implementasinya. Menurut Khalifah, tindakan keperawatan gerontik adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk evaluasi keperawatannya, yaitu penilaian keperawatan adalah mengukur keberhasilan dari rencana dan pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lansia. Selanjutnya, Nggak usah disebutin ya, langsung. Udah cukup. Ya, bisa dipersingkat yang penting-penting ya. Ya, bisa dilanjut ke kelas B ya. Untuk kelompok kelas B bisa di-share screen ya materinya. Baik, untuk kelas B bisa langsung dijelaskan materinya secara singkat selama 10 menit. Terima kasih. Ya, baik, izin masuk. Jadi untuk kelas B akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan kognitif, memori, dan perubahan perilaku, di mana penyakit ini mengenai Alzheimer. Anggota kelompoknya ada Dela Segita, Erika Oktaviani Manik, Ita Sylvia, Khadijah Kamila Inayah, ada Monica Selmi Tanggraini, saya sendiri, yaitu kemudian juga ada Ronaldo Gutong, ada Ruth Teres Nasilitonga, dan ada Vina Julia Fabila. Yang pertama ada pengertian Parkinson. Ya, jadi secara ringkasnya di sini penyakit Parkinson itu adalah gangguan neurologik progresif yang mengenai pusat otak yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengatur gerakan. Jadi karakteristik yang biasanya timbul itu berupa bradykinesia atau perlambatan gerakan, tremor, dan juga kekakuan otot. Angka kejadian penyakit ini meningkat seiring meningkatnya juga usia. Biasanya usia yang paling banyak itu usia 50 tahun ke atas. Untuk jenis kelaminnya sama, hampir seimbang laki-laki dan perempuan. Kemudian ada etiologi Parkinson. Penyebab Parkinson ini adalah adanya kemunduran atau kerusakan sel-sel saraf pada basal ganglia sehingga pembentukan serta sumber dopamin menjadi sedikit atau berkurang. Faktor penyebab kemunduran dari basal ganglia itu sendiri masih belum diketahui. Namun kemungkinan disebabkan karena faktor keturunan, trauma, infeksi, pengobatan, terpapar racun, bisa juga karena aterosklerosis dan tumor basal ganglia. Terus juga ada beberapa hal yang bisa diduga
menjadi penyebab Parkinson, seperti usia, biasanya meningkat dari 10 per 1.000 penduduk pada usia 50 sampai 200 dari 10.000 penduduk pada usia 80 tahun. Ini juga kaitannya dengan reaksi mikroglial yang mempengaruhi kerusakan neurona, terutama pada substansi nigra pada penyakit Parkinson. Terus selanjutnya ada geografi. Faktor risiko yang mempengaruhi ini ada perbedaan angka secara geografis. Termasuk adanya perbedaan genetik, kekebalan terhadap penyakit, dan paparan terhadap faktor lingkungan. Selanjutnya ada periode. Fluktuasi jumlah penderita penyakit Parkinson setiap periodenya mungkin juga berhubungan dengan hasil pemaparan lingkungan yang episodik. Misalnya proses infeksi, terus juga industrialisasi ataupun gaya hidup. Selanjutnya ada genetik. Jadi adanya riwayat Parkinson pada keluarga itu meningkatkan faktor resiko penderita menderita penyakit Parkinson sebesar 8,8 kali pada usia lebih dari 70 tahun dan 2,8 kali pada usia lebih dari 72 tahun. Meskipun sangat jarang. Jika disebabkan oleh keturunan, gejala Parkinsonisme tampak pada usia yang relatif juga muda. Kemudian ada faktor lingkungan. Xenobiotik berhubungan erat dengan paparan pestisida yang dapat menimbulkan kerusakan mitokondria. Selanjutnya ada pekerjaan, biasanya yang lebih banyak terkena paparan kondisi mental yang lebih tinggi dan lama seperti itu juga menjadi etiologinya. Kemudian ada infeksi, paparan virus influenza intrautero turut menjadi faktor-faktor predisposis penyakit Parkinson melalui kerusakan substansia nigra. Ada juga diet, karena konsumsi lemak dan kalori yang tinggi meningkatkan stres oksidatif, salah satunya mekanisme kerusakan neural pada penyakit Parkinson. Sebaliknya, kalau kopi merupakan neuroprotektif untuk penyakit Parkinson sendiri. Selanjutnya ada trauma kepala, jadi cedera kranial cerebral bisa juga menjadi penyebab penyakit Parkinson, meski perannya di sini masih belum jelas benar. Terus juga ada pengaruh stres dan depresi. Penelitian juga menunjukkan kalau misalkan stres itu mendahului gejala motorik, depresi dan stres bisa dihubungkan dengan penyakit Parkinson karena akan terjadi peningkatan turnover katekolamin yang memacu stres oksidasi. Kemudian penyakit Parkinson ini juga sering dihubungkan dengan kelainan neurotransmitter di otak serta faktor-faktor lainnya seperti defisiensi dopamin dalam substansi nigra di otak memberikan respon gejala penyakit Parkinson. Kemudian juga ada etiologi yang mendasarinya mungkin berhubungan dengan virus, genetik, toksisitas, atau penyebab penyakit yang tidak diketahui. Selanjutnya Parkinson juga disebabkan oleh obat antara lain eh, reserpin atau serpasil, penitis sisvice, ada butropenus, contohnya haloperidol. Untuk manifestasi klinisnya, manifest utama penyakit dari Parkinson itu adalah gangguan gerakan, kekakuan otot, tremor menyeluruh, kelemahan otot, dan hilangnya refleks postur adalah manifestasi utama yang menjadikan penyakit Parkinson ini. Tanda awalnya yaitu kekakuan ekstremitas dan juga peningkatan kekakuan pada bentuk setiap gerakan. Pasien yang mengalami kesulitan untuk memulai pergerakan, terus mempertahankan dan membentuk aktivitas motorik, serta pengalaman lambat dalam menghasilkan aktivitas yang biasanya mereka lakukan. Nah, bersamaan dengan perkembangan penyakit ini, tremor juga bisa mulai muncul di salah satu tangan atau bahkan di seluruh lengan. Kemudian di bagian lainnya dan akhirnya juga bisa berakhir di kepala. Tremor ini tetap terjadi secara unilateral. Salah satu tanda tremor adalah gerakan yang lambat dan membalik atau pronasi supinasi pada telapak tangan dan lengan bawah, serta gerakan ibu jari ke arah jari-jari seolah-olah sebuah pil berputar di antara mereka. Pasien dalam keadaan ini bisa dengan saat istirahat atau saat sedang berkonsentrasi atau bahkan pada saat cemas. Di sini teman-teman ada gambaran klinis dari penyakit Parkinson. Jadi ada ciri-ciri klinisnya, bagaimana nanti bentuk kepalanya, terus kepalanya ada gemetar, ekspresi wajahnya, terus juga kekakuannya, posisi postur tubuhnya seperti itu. Nggak usah ya anatomi, fisiologi, patofisiologi. Nggak usah dijelasin, asuhannya aja ya.
Jadi seperti makalah jadinya. Ya, poin-poinnya saja. Izin untuk kelompok bisa dilanjut kembali. Iya, baik. Saya lanjutkan. Asuhan keperawatan teoritis pada penyakit Parkinson. Bisa di next. Ya, pengkajian. Tahap pengkajian ini terdiri dari 4 komponen, antara lain pengelompokan data, analisis data, perumusan diagnosa keperawatan. Identitas meliputi nama, umur, lebih sering pada kelompok usia lanjut, pada usia 50-an dan 60-an. Jenis kelamin lebih banyak pada laki-laki, pendidikan, alamat pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam masuk rumah sakit, nomor register, dan diagnosa medis. Itu ada keluhan utama, riwayat kesehatannya, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososial, pengkajian psikos spiritual, dan juga pemeriksaan fisik. Ya, diagnosa keperawatan itu ada 4, yaitu gangguan mobilitas fisik, ketidakmampuan komunikasi verbal, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, gangguan pola tidur. Intervensi keperawatan yang pertama itu gangguan mobilitas fisik. Dari SLKI-nya nomor 05042, setelah dilakukan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan pergerakan ekstremitas meningkat, kekakuan otot meningkat, ROM meningkat, dengan psikinya dukungan mobilisasi. Kemudian yang kedua, gangguan berkomunikasi, SLKI-nya setelah dilakukan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan komunikasi verbal meningkat dengan kriteria kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh, dan kontak mata dengan psiki, promosi komunikasi, yaitu defisit bicara. Kemudian untuk implementasi, latihan fisik, bantu pasien dalam melakukan latihan yang meningkatkan mobilitas dan kekakuan otot. Pengawasan nutrisi, berikan dukungan dalam merencanakan dan menyiapkan makanan yang bergizi, serta mengatasi masalah menelan. Kemudian pendidikan, edukasi pasien dan keluarga mengenai penyakit Parkinson, cara mengelola gejala, dan teknik mencegah jatuh. Kemudian pengelolaan obat, berikan obat yang sesuai dengan resep, dan monitor efek sampingnya. Kemudian koordinasikan dengan dokter untuk penyesuaian dosis jika diperlukan. Dukungan psikologis, berikan dukungan emosional dan bantu pasien untuk mengatasi perasaan frustasi atau depresi. Untuk evaluasinya, kemajuan mobilitas, evaluasi peningkatan atau penurunan kemampuan bergerak untuk kemandirian pasien. Kemudian frekuensi jatuh, pantau dan evaluasi kejadian jatuh dan efektivitas intervensi pencegahan. Kemudian kesehatan nutrisi, tinjau status nutrisi pasien dan respons terhadap intervensi diet. Kemudian kesehatan mentalnya, tanyakan tentang perubahan dalam kesejahteraan emosional dan penyesuaian terhadap dukungan yang diberikan. Efektivitas pengobatan, evaluasi efektivitas terapi obat, dan buat penyesuaian bila diperlukan. Di sini ada studi kasus dengan identitas pasien, nama Tuan O, umur 91 tahun, jenis kelamin laki-laki, statusnya sudah menikah, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nggak usah pakai kasus ya, langsung rencana aja. Yang tadi, teorinya rencana aja. Oh iya, baik Ibu. Setelah masalah ya, intervensinya aja. Ya, untuk intervensi keperawatan, tanggal 12 Agustus 2024 dengan diagnosa gangguan mobilitas fisik berdasarkan dengan gangguan neuromuskular di kekakuan dalam menggerakkan ekstremitas dan kekuatan otot, diagnosa 0054. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam,
2 kali 24 jam kelemahan otot yang dirasakan klien berkurang dengan kriteria hasil: 1, pergerakan ekstremitas meningkat; 2, kekakuan otot meningkat; dan 3, rentang gerak ROM meningkat. Untuk intervensinya, observasi: 1, mengidentifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi; kemudian monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi; monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Dengan terapeutiknya, fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu, misalnya tongkat atau kruk. Kemudian, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Misalnya, berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi. Kemudian, diagnosa kedua, defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskuler. Kelemahan dibuktikan dengan tidak mampu mandi atau mengenakan pakaian, makan, ke toilet, berhias secara mandiri. Untuk kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, perawatan diri klien terpenuhi dengan kriteria hasil. 1, kemampuan mandi meningkat, kemudian kemampuan mengenakan pakaian meningkat, kemampuan makan meningkat, kemampuan ke toilet seperti BAB dan BAK meningkat, verbalisasi keinginan melakukan perawatan diri meningkat, minat melakukan perawatan diri meningkat. Kemudian untuk intervensinya, observasi, identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri lansia, kemudian memonitor tingkat kemandirian lansia, mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan. Kemudian untuk terapeutiknya, sediakan lingkungan yang terapeutik, misalnya suasana hangat, rileks, dan privasi. Kemudian siapkan keperluan pribadi, misalnya parfum, sikat gigi, dan sabun mandi. Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri, fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan, fasilitasi kemandirian bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri, serta jadwalkan rutinitas perawatan diri. Untuk edukasinya, anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Kemudian yang ketiga, untuk diagnosanya gangguan menelan berdasarkan berhubungan dengan gangguan saraf kranialis, dibuktikan dengan pasien mengeluh sulit menelan. Dengan intervensinya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, selama 2 kali 24 jam, perawatan diri klien terpenuhi dengan kriteria hasil: mempertahankan makanan di mulut meningkat, refleks menelan meningkat, kemampuan mengosongkan mulut meningkat, frekuensi tersedak menurun, batuk menurun. Dengan intervensinya, observasi, identifikasi diet yang dianjurkan, monitor kemampuan menelan, monitor status hidrasi pasien jika perlu. Kemudian terapeutiknya, ciptakan lingkungan yang menyenangkan selama makan, atur posisi yang nyaman untuk makan atau minum, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, letakkan makanan di sisi mata yang sehat, sediakan sedotan untuk minum sesuai kebutuhan, siapkan makanan dengan suhu yang meningkatkan nafsu makan, sediakan makanan dan minuman yang disukai, berikan bantuan saat makan dan minum sesuai tingkat kemandirian jika perlu, kemudian motivasi untuk makan di ruangan makan jika tersedia. Untuk edukasinya, jelaskan posisi makan pada pasien yang mengalami gangguan penglihatan dengan menggunakan arah jarum jam, misalnya sayur di jam 12, rendang di jam 3. Kolaborasi pemberian obat, misalnya analgetik atau antiemetik sesuai indikasi. Untuk implementasi keperawatan, Sudah cukup ya, implementasi enggak? Ya, lanjut aja kelompok yang lain, ya. Baik, selanjutnya untuk kelompok kelas RKI bisa di-share screen ya. Bisa dipersingkat nggak? Inti-intinya saja ya. Nggak usah semua dibacain gitu. Itu sama dengan apa namanya apa namanya ya, menaruh makalah di PowerPoint gitu ya.
izin mengulangi untuk kelompok kelas FKI bisa segera di-share screen ya. Izin Ayo lanjut. masih hitam tampilannya. Baik, kelompok bisa dilanjut ya selama 10 menit. Ya, izin masuk. Jadi berikutnya ada definisi dari Alzheimer. Next. Ya, jadi apa sih Alzheimer itu? Jadi Alzheimer itu adalah jenis dari demensia ya teman-teman. Jadi demensia sendiri yang udah dijelasin sama kelas A itu ada jenisnya banyak dan salah satunya itu Alzheimer. Alzheimer adalah jenis yang paling banyak bentuk dari demensia yang paling banyak dialami lansia di Indonesia sendiri itu prevalensinya mencapai 27,9% yang menderita Alzheimer. Next. Nah, jadi ini adalah tahapan penurunan kognitif dari penderita Alzheimer. Next. Tahap satu tidak ada penurunan kognitif ya, karena di tahap ini tuh eh, lansia tuh masih bisa berpikir dengan sempurna, masih sehat gitu. Kenapa dibilang udah masuk tahap satu? Karena Alzheimer tuh terbentuknya 20 tahun sebelum gejala awalnya muncul. Next. Oh ya, ini tahap 2 sorry. Tahap 2 itu lansianya udah mulai menyadari beberapa kali dia melupakan sesuatu, tapi masih dalam tahap yang wajar gitu, masih bisa dikasih, masih reasonable gitu lupanya. Di sini pun lansia masih sehat. Next. Lalu ada tahap 3, yaitu penurunan kognitif ringan. Di tahap ini, orang-orang tuh udah mulai menyadari kalau lansia ini ada masalah dengan memorinya gitu loh. Lansia juga udah mulai bingung untuk menentukan kata-kata untuk menjelaskan sesuatu gitu. Lalu di tahap keempat, ada penurunan kognitif sedang, di mana lansia tuh mulai sulit menyelesaikan kegiatan yang dulu tuh biasanya mudah untuk dilakuin, kayak lupa resep makanan yang biasa dia buat sebelumnya. Next. Lalu ada tahap 5 di mana ini lansia mulai eh, terjadi penurunan kognitif sedang hingga berat, di mana lansia mulai kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti kayak memilih baju, sama memilih baju sesuai sama cuaca gitu. Nah, di sini tahap emosionalnya udah mulai berubah gitu. Lansia juga mungkin udah sadar sama, kayaknya saya sakit nih gitu, seperti itu. Jadi dia mulai merasa stres dan frustasi. Nah, tahap 6 ini adalah penurunan kognitif berat, di mana lansia ini di sini udah mulai membutuhkan pengawasan dan bantuan penuh secara terus-menerus. Dia udah mulai bingung sama kehilangan memori gitu loh. Dia juga udah mulai berkurang tuh tingkat pemahamannya. Ini juga udah banyak melupakan hal-hal simple gitu, kayak dia lagi di mana gitu, udah mulai bingung. Kecuali mungkin dia masih ingat eh, orang-orang yang benar-benar dekat sama memori-memori lama tuh itu mungkin masih ada ingat. Nah, di sini juga emosi emosionalnya lansia juga udah mulai berubah ya. Lansia jadi lebih agresif sama gelisah. Nah, di tahap 6 ini juga lansia udah mulai butuh bantuan. Maksudnya dari tahap-tahap sebelumnya juga udah butuh bantuan, tapi di tahap ini dia lebih butuh lagi. Nah, kita harus ingat, harus bantu untuk BAB, BAK tuh harus dibantu sama bahkan ingetin buat minum supaya dia nggak dehidrasi. Next. Nah, tahap 7 ini adalah tahap akhir. Nah, ini di sini penurunan kognitifnya sangat berat ya, di mana lansia itu udah kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi atau merespon lingkungan. Mereka juga bahkan sulit untuk menelan gitu. Nah, ini di sini lansia dibutuhkan perawatan yang penuh seperti itu. Next. Etiologinya. Next. Nah, sebetulnya belum diketahui secara pasti apa penyebab Alzheimer gitu kan.
Namun ada nih beberapa faktor resiko yang memicu terjadi Alzheimer. Yang pertama ada proses penuaan, lalu penyakit diabetes, pengaruh zat toksik kayak aluminium atau logam berat, lalu kondisi hiper dan hipotiroid, lalu penyakit imun, dan cedera trauma kepala yang berulang, eh, stres dan depresi berat juga menjadi penyebab faktor risiko terjadinya Alzheimer, lalu adanya penumpukan protein B-amiloid di otak. Jadi A- Alzheimer ini sebetulnya kan eh, secara umum disebabkan karena hilangnya banyak varian syaraf pada otak cerebral ya. Jadi penumpukan protein B-amiloid ini maksudnya kayak terjadinya penumpukan protein ini yang nggak perlu gitu. Jadi plak dan akhirnya merusak saraf-saraf di otak. Lalu ada kelainan genetik pada kromosom 14, 19, dan 21. Next. Dan berikut ada manifestasi klinisnya dari Alzheimer. Pertama ada gangguan memori, sulit mengingat informasi, lalu kesulitan bicara dan komunikasi. Contohnya kayak beliau udah mulai bingung nih untuk menemukan kata-kata yang tepat kalau misalnya lagi ngobrol sama orang. Lalu terjadi penurunan kognitif, seperti kurangnya kemampuan mengambil keputusan, melakukan perencanaan, dan lain-lain. Lalu dia juga udah mulai mengalami disorientasi, kayak sulit nih dan bingung untuk mengenali tempat atau waktu di mana mereka berada. Lalu ada perubahan perilaku nih karena perubahan emosional tadi juga ya. Jadi pasiennya tuh jadi mudah marah, sering merasa cemas atau apatis. Lalu eh, gejala yang terakhir itu ada kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti menjaga kebersihan diri dan berbelanja. Next. Nggak usah dijelaskan, lanjut aja. Askapnya aja. Oke, di sini ada ASCAP dari Alzheimer ya. Next. Oke, ini pengkajian secara teoritis Alzheimer itu pertama kita nentuin identitasnya dulu. Yang kedua, riwayat keluarga. Yang ketiga, riwayat pekerjaan. Next. Terus dari riwayat lingkungan hidupnya, terus riwayat rekreasinya, lalu sumber atau sistem pendukungnya, status kesehatan saat ini. Next. Ada obat-obatannya dan juga status nutrisinya. Next. Untuk pemeriksaan fisiknya itu ada head to toe ya. Pertama dari kepala dan leher, terus pemeriksaan toraks, inspeksi, palpasi, perkusi. Next, ada pemeriksaan jantungnya, yaitu dengan palpasi inspeksi mengamati ada tidaknya pulsasi. Terus perkusi menentukan batas-batas jantung untuk mengetahui ukuran jantung. Lalu ada pemeriksaan abdomennya, pemeriksaan muskulos, integumen, sama neurologis. Next. Ada pemeriksaan penunjangnya bisa CT scan, MRI, pemeriksaan neurologi lengkap, pemeriksaan lab darah, dan juga radiologi. Dan hal yang perlu diperhatikan nih saat lakuin pengkajian pada lansia itu ada perubahan fisiknya, perubahan psikologisnya, sosial ekonomi, dan juga spiritualnya. Next. Di sini ada pemeriksaan Bartel Index ya. Next. Next. Ini ini MFS-nya, Morse Fall Scale-nya. Next. Next. Dan ini mini mental status exam ya, atau MMSE-nya. Next.
Ya, selanjutnya ini ada diagnosa keperawatan. Berikut ini adalah beberapa diagnosis keperawatan yang paling umum ditemukan pada pasien dengan penyakit Alzheimer. Yang pertama ada defisit perawatan diri, kedua ada ketidakmampuan konflik keluarga, ketiga ada defisit nutrisi, selanjutnya ada gangguan memori. Next. Selanjutnya ada risiko cedera, gangguan pola tidur, konfusi akut, konfusi kronis, dan isolasi sosial. Boleh di next. Selanjutnya perencanaan keperawatan. Intervensi keperawatan untuk Alzheimer ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi dan kemandirian pasien selama mungkin. Tujuan penting lainnya yaitu meningkatkan keamanan fisik, meningkatkan kemandirian dalam kegiatan perawatan diri, mengurangi kecemasan dan agitasi, meningkatkan komunikasi, menyediakan sosialisasi dan keakraban, meningkatkan nutrisi yang adekuat, mendukung aktivitas dan istirahat yang seimbang, serta mendukung dan mengedukasi pengasuh keluarga. Boleh di next. Ya, yang pertama untuk meningkatkan fungsi kognitif kita bisa melakukan latihan memori dan orientasi realitas. Untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah cedera kita bisa melakukan pencegahan jatuh dan pencegahan cedera. Untuk mendorong kemandirian kita bisa melakukan dukungan perawatan diri yaitu dari berhias, mandi, makan atau minum, serta eliminasi. Selanjutnya untuk meningkatkan komunikasi kita bisa melakukan promosi komunikasi pada pasien yang Alzheimer dengan defisit bicara, pendengaran atau penglihatan. Selanjutnya menyediakan sosialisasi yaitu promosi sosialisasi dan terapi aktivitas. Memberikan nutrisi yang adekuat kita bisa melakukan manajemen nutrisi. Untuk mendukung aktivitas dan istirahat yang seimbang kita bisa melakukan edukasi aktivitas atau istirahat dan dukungan tidur. Dan selanjutnya itu mendukung serta mengedukasi caregiver dengan dukungan kopling keluarga dan promosi kopling. Boleh di next. Baik, kelompok Cukup. bisa di stop share screen ya. Baik, terima kasih untuk 3 kelompok yang telah memaparkan 3 penyakit, demensia, Alzheimer, dan juga Parkinson. Selanjutnya diserahkan kepada Ibu Made. Terima kasih. Iya, iya. Oke, terima kasih semuanya ya. Karena ini ditunggu sama Bu Ratna ya. Udah 1 jam presentasinya, nih lama banget presentasi ya. 3 kelompok. Makalahnya komplit ya, makalahnya komplit. Tapi bukan itu yang kita maksud ya. Karena saya di awal dikasih tahu tidak ada presentasi dari mahasiswa. Kalau tahu ada presentasi dari mahasiswa, pasti saya arahkan apa yang diminta untuk dibuat gitu ya. Sebetulnya yang paling penting itu untuk gangguan fungsi kognitif itu adalah delirium dan demensia. Itu 2 itu. Jenis demensianya memang yang paling banyak adalah Alzheimer yang paling banyak. Parkinson jarang kita bahas. Alzheimer oke. Itu yang paling banyak terjadi. Ya, dari gangguan kognitif yang dialami. Justru yang saya ingin Anda bahas sebetulnya adalah intervensi spesifik pada kasus gangguan fungsi kognitif. Harusnya itu PR-nya, ya. Tapi karena saya nggak tahu kenapa jadi berubah ya. Anda presentasi, ini diminta siapa ya? Karena saya dapat info kemarin itu tidak ada presentasi dari mahasiswa. Ini diminta dari PC, dari Bu Maryam. Halo, siapa sih Pen? Halo? Iya, nggak apa-apa itu untuk pemahaman Anda saja ya. Untuk pemahaman Anda, kasus-kasus tersebut ya, Anda mendapat gambaran seperti apa gitu ya. Untuk pengetahuan. Ya, yang kita fokuskan nanti adalah delirium dan demensia.
Oke, ini ya. Gangguan kognitif memori dan perubahan perilaku. Ini yang diminta dari topik yang terkait dengan keperawatan gerontik non-akut. Nah, saya tidak bahas lagi apa itu kognitif, penurunan fungsi kognitif. Tadi kelompok sudah bahas konsep dasarnya ya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Ini kasusnya sangat banyak terjadi untuk lansia ya, gangguan kognitif. Kalau Anda jaring dengan screening MMSE itu akan banyak ditemukan baik di masyarakat, di keluarga maupun di panti. Itu banyak terjadi. Apalagi kalau di rumah sakit, dia sudah masuk dengan demensia dan perubahan perilaku. Nah, ini beberapa faktor yang berpengaruh. Bisa faktor si lansianya sendiri atau faktor lingkungan seperti sosial. Bisa kesehatan fisiknya yang menurun ya karena berbagai hal. Kesehatan mental, nutrisi, kalau nutrisi kurang itu ke otak pasti kurang kan. Pasti akan mengalami masalah di otak. Itu yang menyebabkan dia mengalami gangguan kognitif. Bisa juga karena efek obat-obatan atau faktor lingkungan dan juga aktivitas. Nah, ini jenis gangguannya ada delirium dan demensia. Dua hal itu yang memang sering ditemukan dan sering terjadi. Ya, delirium ini sindrom yang ditandai dengan serangan akut. Nanti saya akan sampaikan perbedaannya apa delirium dan demensia. Biasanya delirium itu akut, kegagalan otak akut berhubungan dengan disfungsi otonom, disfungsi motorik, dan kegagalan homeostasis. Nah ini ya, delirium biasanya disertai dengan perubahan kesadaran. Ya, kadang-kadang terjadi halusinasi, delusi, mungkin Anda sudah paham ya, delusi itu waham. Ada perubahan suasana hati juga. Nah, ini faktor resikonya karena malnutrisi, ketidakseimbangan elektrolit. Anda mungkin sudah pernah temukan di rumah sakit ya, pada pasien-pasien yang mengalami ketidakseimbangan elektrolit pasti ada penurunan kesadaran dan terjadi delirium. Nah, untuk demensia ini yang banyak terjadi. Kasus demensia di Jepang itu sangat tinggi. Ya, karena usia harapan hidupnya di sana juga tinggi, di atas 80 tahun. Ya, sehingga lansia dengan usia yang sampai ratusan tahun itu banyak di sana dan banyak mengalami demensia. Makanya di sana ada rumah sakit, ada ruangan khusus yang memang merawat lansia dengan demensia. Kalau di Indonesia belum ada ruangan khusus, tapi ruang geriatri yang ada di RSCM ya yang bisa merawat dan juga ada di panti. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Demensia bukan bagian dari proses alami menua. Jadi jangan disepelekan. Ya, kalau misalnya kakek neneknya di rumah udah pikun-pikunnya berat, sampai dia nggak tahu pulang, kalau pas keluar sampai dia nggak tahu nama anggota keluarga di rumah, nggak tahu siang malam, itu sudah merupakan masalah, bukan hal yang sepele. Ya, harus dikonsulkan ke dokter. Nah, ini banyak penyebabnya, bisa kondisi medis yang menyerang otak, ini penyakit Alzheimer yang paling banyak, walaupun Parkinson juga ada. Biasanya Parkinson itu kan banyak pada yang petinju ya, karena pukulan dari kepalanya yang sering. Jadi, bisa kondisi medis yang mengganggu aliran O2. Stroke itu banyak juga. Pasca stroke mengalami demensia. Penggunaan alkohol, narkoba, trauma pada otak, ataupun infeksi. Ya, ini tipenya Alzheimer, vaskular demensia, dan demensia yang lain. Bisa gejalanya ringan, sedang, berat. Tadi sudah disampaikan ya gejala-gejalanya. Ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan, mungkin dia hanya lupa naruh barang, misalnya seperti itu. Ya. Kalau sedang ke berat, itu sudah cenderung dia lupa, disorientasi. Waktu, orang, tempat biasanya ya.
sulit mengingat. Nah, kalau ada lansia mengulang pembicaraan, itu berarti dia tidak ingat apa yang dia sudah ucapkan. Sulit menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang biasa dia lakukan. Biasanya gangguan bahasa, disorientasi waktu, tempat, dan orang. Ya, sulit konsentrasi, jadi jangan dikasih untuk nyupir, kemudian untuk bawa sepeda, misalnya lansia. Dia sulit untuk konsentrasi, cenderung terjadi kecelakaan. Bermasalah dalam berpikir abstrak. Kalau disuruh menghitung, apalagi menghitung mundur, dia akan sulit. Ya, gangguan mood, kemudian perubahan kepribadian, bisa kehilangan inisiatif. Tadi juga sudah disampaikan ya, kurang motivasi, nggak ada motivasi untuk melakukan sesuatu sehingga masalahnya banyak yang self-care defisit. Nah, sebetulnya dua hal ini yang terjadi pada demensia ya, gangguan fungsi kognitif dan kelainan perilaku dan psikologis. Behavior psychological syndrome disease ya. Jadi gangguan perilaku dan psikologis. Nah, disfungsi kognitif itu apa? Sering lupa, tadi disorientasi. Apa sih ya tidak mampu bicara dengan baik? Makanya tadi diagnosanya ada gangguan bahasa ya. Apraksia, tidak mampu melakukan gerakan dengan baik. Jadi tidak ada koordinasi. Makanya kelompok juga tadi menyatakan risiko jatuh. Itu benar ya. Disorientasi, disfungsi eksekutif, tidak mampu merencanakan sesuatu secara berurutan. Ya, kalau Anda minta dia untuk mengurut kejadian, dia untuk mengurut suatu tindakan, itu dia tidak mampu. Contohnya mandi aja harus guyur dulu, kemudian sabunan, kemudian guyur, keringkan, pakai, dia nggak bisa melakukan. Nah, kelainan perilaku bisa tersesat. Seringkali lansia yang mengalami demensia yang sudah berat, itu kalau dia keluar rumah nggak bisa balik lagi. Jadi nggak boleh dibiarkan sendiri. Makan yang tidak semestinya, dengan cara yang tidak sesuai dengan biasanya, hiperaktif, pengulangan kata-kata, mengarang cerita. Bisa juga kelainan psikologis, ya bisa halusinasi, delusi juga bisa terjadi ya. Kalau dia sudah mengalami gangguan perilaku. Kalau demensianya tanpa gangguan perilaku, itu tidak ada halusinasi dan delusi. Ya, adanya di delirium. Nah, bagaimana perbedaan delirium dengan demensia? Pada delirium itu serangannya akut mendadak. Ya, pada saat Anda lihat dia mengalami ketidakseimbangan cairan elektrolit, itu penurunan kesadaran, itu mengalami delirium. Kalau demensia itu timbul secara bertahap. Dia pelan-pelan tapi progresif. Nah, gejala yang bisa diamati ya, kalau delirium itu berfluktuasi, pemulihan itu cepat berlangsung, tapi kalau demensia tidak bisa dipulihkan ya karena dia progresif. Kalau sudah mengalami demensia, itu sudah mengalami kerusakan, apalagi di otak, itu sulit, tidak akan bisa sembuh. Pola tidur tidak bisa terbalik, misalnya tidur siangnya lama, tidur malamnya sedikit. Untuk demensia tidak terjadi, ya jarang terjadi gangguan tidur. Kalau fungsi kognitif biasanya kehilangan perhatian, disorientasi, gangguan ingatan jangka pendek. Ini yang baru-baru saja terjadi, itu tidak ingat. Tetapi kalau demensia, ini pada tahap awal, kenangan lama masih tersimpan. Tetapi lama-kelamaan dia akan mengalami penurunan, sehingga dia tidak ingat lagi kenangan-kenangan dia di masa lalu. Disorientasi itu terjadi pada demensia sedang sampai berat. Kalau ringan, dia masih mampu untuk orientasi terhadap lingkungannya. Walaupun ada lupa-lupanya sedikit. Isi pikiran ini bisa halusinasi, ilusi, dan delusi. Delirium. Nah, kalau untuk pengkajian, biasanya kita pakai MMSE ya. Tadi kelompok ada mengatakan untuk menggunakan SPMSQ itu tidak bisa digunakan untuk menjaring karena itu sangat sederhana. Biasanya kita menggunakan MMSE. Ya, ini bisa Anda lakukan untuk lansia di komunitas maupun lansia di panti. Ini skornya tertinggi sampai 30 ya. Skor tertingginya. Ini ada kriteria karena keterangan dari skor.
ini tidak bisa menentukan apakah dia demensia atau tidak. Ya, untuk mendiagnosa demensia itu harus dilakukan pemeriksaan lanjut. Tadi ada pemeriksaan penunjang ya. Kalau ini hanya untuk menentukan gangguan kognitifnya ringan, sedang atau berat, ya, gangguan fungsi kognitif. Nah, ini yang diukur apa? Orientasi, registrasi, kalkulasi ini berhitung, mengingat dan bahasa. Nah, ini contoh. Contoh, ini skornya maksimal 5. Jadi harus ada 5. Ya. Hari, tanggal, bulan, tahun, siang atau malam. Terus ini juga yang kedua, alamat yang ditanya nih ya. Kalau bisa semuanya skornya 5. Terus yang ketiga, kita menyebutkan 3 buah benda. Ya. Menyuruh lansia itu menyebutkan benda yang kita kasih, tunjuk ke dia. Misalnya 3 benda, lemari, sepatu, dan buku. Kemudian jeda dengan kita minta dia menghitung mundur. Menghitung dari 1000 misalnya mundur, atau dari 100 mundur 5 poin, misalnya 95, 80, 90 gitu ya, ke bawah mundur ya. Terus setelah itu ulangi lagi. Ini untuk kemampuan mengingat. Ingat gak 3 benda tadi? Kalau dia ingat hanya 1, ya berarti di sini skornya 1. Karena ini 3 benda tadi yang dia ucapkan, yang dia sebutkan. Nah, ini yang terakhir, itu ada 9 poin. Misalnya Anda memperlihatkan pensil, suruh dia menyebutkan itu apa. Terus ulangi kalimat berikut. Contohnya, saya ingin sehat. Ini contoh saja. Boleh kalimat apa saja suruh ngulangi. Asal jangan panjang-panjang. Laksanakan 3 perintah. Contohnya pegang kertas, lipat 2, kemudian ditaruh di meja. Bisa nggak dia berurutan seperti itu? Ini yang tadi gangguan fungsi eksekutif ya. Kalau itu terjadi, dia nggak bisa. Terus baca dan laksanakan. Jadi sambil dia membaca, pejamkan mata, terus dia juga memejamkan mata. Terus tulis kalimat, boleh kalimat apa saja ya yang diminta untuk menulis. Tiru gambar, entah pohon, entah meja, entah kursi, dan sebagainya yang bisa dia lakukan. Jangan niru gambar yang sulit dia lakukan. Nah, ini nanti dikalkulasi, dihitung, ya jumlahnya dia masuk yang gangguan mana. Oke, kebanyakan diagnosisnya yang utama ya. Kalau tadi Anda banyak sekali diagnosis keperawatan, itu yang penyertanya ya. Kalau yang utama ini 3, gangguan memori, kebingungan kronis, penurunan kemampuan perawatan diri atau self-care deficit. Ya. Nah, ini kerusakan memori, ketidakmampuan mengingat informasi, biasanya dia tidak mampu mengingat kejadian faktual, peristiwa, tidak bisa mampu mengingat di mana dia menyimpan sesuatu gitu. Makanya untuk lansia dengan demensia itu tidak boleh rubah-rubah nih, misalnya kamarnya ada rubah-rubah, naruh mejanya di mana dirubah, itu nggak akan bisa dia. Jadi harus di tempat yang tetap. Kebingungan ya, makanya dia sampai tersesat karena dia bingung, tidak tahu jalan. Ya. Oke, perencanaannya ini kita harapkan terjadi peningkatan fungsi kognitif, dia mampu berkomunikasi dengan jelas, dapat mengartikan situasi, perhatian, terfokus, kemudian mampu berorientasi, dan memori jangka pendeknya juga akan meningkat, mampu memproses informasi dengan baik, dan kemampuan kalkulasinya membaik. Nah, ini peningkatan memorinya, ya dia mampu mengingat kembali informasi yang baru saja diterima, atau informasi yang sudah terjadi secara akurat. Intervensi, ini sebetulnya yang saya ingin Anda mencari ya. Intervensi yang bisa dilakukan adalah senam otak. Ya. Anda bisa cari, Anda bisa searching senam otak seperti apa. Ini tidak hanya bisa dilakukan oleh lansia, tetapi juga dilakukan dari sejak dini ya, sehingga otak kiri dan kanannya itu seimbang. Ya, ini juga bisa menstimulasi untuk mengurangi penurunan gangguan kognitif. Tapi kalau udah lansia, dia udah mengalami gangguan akan sulit. Ya. Paling tidak memperburuk kondisi. Kemudian cognitive stimulation therapy ini
intervensi psikologis yang mengalami penurunan untuk meningkatkan interaksi sosial. Ya, biasanya beberapa orang itu dilakukan interaksi ya dalam kelompok kecil tentunya ya. Manajemen demensia ini terutama kita modifikasi lingkungan karena dia sudah tidak mampu untuk orientasi terhadap lingkungan, jangan sampai dia cedera atau mengalami resiko jatuh. Ini harus diperhatikan. Nah, terapi orientasi ya. Orientasi ini orientasi waktu, tempat, dan orang. Jadi setiap kali Anda datang, Anda menyebutkan nama, Anda memanggil nama pasien atau nama lansia, kemudian Anda mengatakan Anda di mana, waktunya juga dicek ya. Kalau bisa ada kalender harian, jangan dikasih kalender yang 1 bulan, dia akan bingung ya untuk menebak hari apa sekarang, tanggal berapa sekarang. Ya, ini yang harus selalu Anda lakukan, orientasi realita ya. Halo, nama saya siapa? Misalnya ya perawat siapa? Ya, siapa nama Bapak Ibu? Ya, apakah ingin ke kamar mandi sebelum makan siang? Jadi diberikan 2 pilihan. Jangan ditanyakan sesuatu yang sifatnya pertanyaan terbuka, dia harus mengeksplanasi ya, harus menjelaskan. Kalau pasiennya sudah bingung, harus diberikan alternatif. Ibu mau makan dulu atau mandi dulu, seperti itu. Jadi 2 alternatif itu yang dia putuskan gitu. Ya. Jadi ini kita lakukan selalu ke lansia yang menyatakan bahwa kita menghargai dia, bahwa kita sedang bicara dengan dia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini garis besarnya ya yang bisa Anda pahami terkait dengan delirium dan demensia. Ya, kalau Anda mau secara detail, Anda bisa searching terkait dengan delirium dan demensia. Saya juga punya materi ya yang materi dari Jepang ya yang terkait dengan delirium demensia karena itu kasus yang paling banyak. Satu lagi disfagia yang paling banyak mereka terjadi di sana. Ya, tiga D itu disfagia, delirium, dan demensia. Itu gangguan kognitif itu lebih ke arah delirium dan demensi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kita klarifikasi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Ada yang ingin bertanya? Ya. Anda pakai PowerPoint saya nanti karena saya akan ngambil tesnya dari sana. Nanti saya akan kirim ya. Yang lain Anda bisa pakai untuk referensi ya, untuk baca-baca. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tolong Anda kirim ya itunya apa tugasnya yang PowerPoint-nya kirim ke saya tiga-tiganya ya. Baik, Ibu. Tiga-tiganya dikirim ya. Kalau ada yang saya bisa insertkan, saya akan insertkan ya. Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup ya. Anda tolong baca nanti. Eh, Anda kirim dulu ke saya PowerPoint-nya ya. Nanti baru saya akan kirimkan. Oke, Iya, Bu. silakan di screenshot. Ibu, sebelumnya mau izin tanya Bu untuk jadwal berikutnya. Kan tanggal 19 sampai 21 itu di kelas ABRK itu Ibu masuk lagi ya Bu. Ngebahas askep lansia di akhir kehidupan. Nah, itu untuk kelompok membuat presentasi atau pemaparan materi dari Ibu ya Bu? Kemarin disampaikan oleh siapa? Oleh si pennya, oleh PJ-nya atau gimana? Yang membuat materi. Oleh si pen Ibu, karena tagihannya sama seperti yang askep-askep sebelumnya itu pemaparan materi juga dari kelompok Ibu. Kalau ini ada tagihannya nggak? Yang end of life ada tagihannya?
Izin masuk, Ibu, izin menjelaskan, Bu. Jadi di RPS yang dibuat Ibu Mariam ini, semua materi itu nggak ada tagihan presentasi dari kelompok Ibu. Sedangkan Bu Mariamnya ini menyerahkan lagi ke Sipen untuk menanyakan ke dosen pembimbingnya ini mau ada presentasi dari kelompok atau penjelasan dari dosennya saja, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, kalau gitu penjelasan dari saya aja ya yang satu ini ya. Oke, Baik, Ibu, terima kasih ya. informasinya, Bu. Oke, sama-sama. Sudah di screenshot? Iya, Sudah Bu. absen? Untuk kelas A bisa raise hand terlebih dahulu ya. Untuk kelas A sudah dilanjut kelas B ya. Baik, untuk kelas B sudah dilanjutkan RKI. Untuk kelas RKI bisa on cam sama raise hand ya. Untuk RKI sudah, terima kasih. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, makasih ya. Nanti lanjut Makasih, dengan Bu Bu. Ratna. Oke. Makasih, Bu. Tolong kirim ya segera ya itunya, PowerPoint-nya. Oke, saya izin live. Terima kasih, Bu.